Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok yang beranggotakan Ahmad Habibi Tutugo, Ardian Yoga Pratama, dan Fatma Arum Safira akan menampilkan sebuah video atas penugasan di agenda kedua hari ketiga. Berikut ini merupakan video penerapan pelanggaran, dampak akan pelanggaran, serta cara mengatasi pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar berakhlak yang ada di OPD tempat kita bertugas masing-masing. Sebagai informasi, kami bertiga bertugas di BPP KAD dan Disparbud Kabupaten Banjarnegara. Terjadi satu pelanggaran penerapan nilai ASN di lingkungan kerja BPPKAD Banjarnegara, yaitu penerapan nilai akuntabel, yaitu menggunakan kekayaan negara dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, yaitu dengan kasus ditemuinya beberapa hasil laporan yang datanya tidak sesuai kenyataan. Semisal saya sebagai pengurus barang, kerap saya temui barang ada di data, namun di fisiknya tidak diketahui. Hal itu diketahui dari hasil cek ke lapangan, yaitu dengan mengecek langsung di bidang-bidang kerja yang disesuaikan dengan data KIP dan KIR. Dapat dilihat di gambar, tertera gambar PC unit yang berbeda jumlah antara monitor dan CPU, yang seharusnya keduanya berjumlah sama. Tentu terlihat adanya barang tidak ada dan belum diketahui statusnya. Selain itu, kurangnya terawatnya BMD yang dipegang oleh pengguna barang mengakibatkan sering memunculkan kemungkinan rusak lebih tinggi. Dampak yang akan muncul karena ketidakjelasan status kondisi barang dan status penggunaan barang yang akan terakibat sulitnya pembuatan laporan inventaris barang, ketidaksesuaian data, dan juga berakibat pada temuan BPK karena ketidakjelasan status dan kondisi barang. Untuk penanganan dalam menyelesaikan kasus tersebut, yaitu dengan menerapkan nilai belakang ASN, yaitu nilai akuntabel, yaitu dengan perlu adanya gebrakan dari pengurus barang maupun pengguna barang untuk melakukan perubahan total dalam menggunakan serta mengelola barang. Untuk pengurus barang, perlu ditekankan lagi untuk aktif dalam melaksanakan pengecekan barang yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memastikan kondisi dari setiap barang aman dan sesuai dengan data. Lalu pengurus barang perlu melakukan sosialisasi mengenai pemeliharaan dan pengamanan PMT khusus di bidang-bidang OPD BPKD Banjarnegara, serta pengurus barang perlu bertindak tegas dalam menghadapi persoalan kehilangan barang dan ketidakjelasan status barang dan memberikan pressure dan sanksi pada pengguna barang. Untuk pengguna barang perlu ditekankan lagi kesadaran dan merawat serta memelihara BMD yang digunakan karena merupakan sebuah amanah yang dapat dilakukan dengan rajin membersihkan BMD yang dimiliki dan merawatnya seperti milik sendiri. Selain itu, bila ada barang akan dipindahkan dari satu orang ke orang lain maupun pindah ke bidang kerja lain, perlu langsung dilaporkan, dan apabila barang mengalami kerusakan mesti harus dilaporkan untuk diurus dan didata oleh pengguna barang sehingga akan minimalisir kemungkinan barang akan hilang dan segala kondisi dan status barang tercatat dengan baik. Yang terakhir, perlu diterapkan nilai akuntabel lainnya, yaitu kejujuran dan tanggung jawab pada pengguna barang dalam menggunakan BMD sehingga akan meminimalisir kasus ketidakjelasan status. Usai libur panjang Lebaran, ada beberapa aparatur sipil negara atau ASN di daerah yang terlambat masuk kerja. Contoh pelanggaran nilai loyal yang ada di lingkungan kantor BPKD Kabupaten Banjarnegara adalah masih terdapatnya beberapa ASN yang terlambat datang ke kantor untuk mengikuti apel pagi. Dampak yang dihasilkan dari permasalahan ini adalah tercorengnya nama baik dari seorang ASN. Terlebih jika ada media yang meliput tentang keterlambatan ASN untuk datang ke kantor dalam mengikuti apel pagi. Hambatan yang dirasakan dalam penerapan nilai loyal ini adalah muncul karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang dibiarkan sehingga adanya ASN yang terlambat menjadi hal yang lumrah. Cara untuk mengatasi permasalahan ini salah satunya adalah dengan memberikan hukuman bagi ASN yang terlambat, dapat berupa teguran ataupun sanksi. Gagasan alternatif untuk pemecahan permasalahan ini adalah dengan lebih memperhatikan absensi dari tiap-tiap ASN. Dan upaya untuk menjadikan penerapan nilai loyal ini sebagai budaya adalah dengan menerapkan sistem reward and punishment bagi ASN yang tepat waktu datang ke kantor dan yang terlambat datang ke kantor. Studi kasus yang terakhir adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar berakhlak yang terjadi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.
Bentuk dari pelanggarannya adalah informasi pariwisata dan kebudayaan yang ditampilkan di website resmi kantor, yaitu www.wisata.banjarnegara.cup.go.id sudah tidak lagi relevan dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebagai informasi, Disparput Kabupaten Banjarnegara baru saja meluncurkan website ini di tahun 2022 ini karena sebelumnya masih menggunakan website.com. Maka dari itu, konten dari website beberapa perlu diperbarui, termasuk ada konten yang perlu dihapus dan ada juga yang harus ditambah isinya. Hal tersebut melanggar terhadap nilai-nilai dasar, yaitu pada poin berorientasi pelayanan dan juga poin adaptif. Lalu, dampak terhadap terjadinya pelanggaran tersebut adalah masyarakat yang akan mencari informasi melalui website, maka akan memperoleh hasil yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan kondisi atau realitas di lapangan, sehingga terjadi misinformasi dan ketidakpuasan dalam pelayanan informasi. Maka cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah sesuai dengan poin nilai berorientasi pelayanan, pemberian informasi pariwisata yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di Disparput Kabupaten Banjarnegara yang harus dilakukan secara cermat, termasuk dalam memperhatikan relevansi daripada konten yang ada di dalam website. Apabila konten sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada di lapangan, maka perlu untuk disesuaikan agar memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu sesuai dengan poin adaptif, sebagai penyelenggara layanan publik di Disparput Kabupaten Banjarnegara seharusnya menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam pelaksanaan tupoksinya, termasuk dalam melaksanakan pelayanan informasi pariwisata dan kebudayaan. Informasi di seluruh media, termasuk di website, perlu dikomunikasikan dengan up to date agar informasi yang diterima masyarakat tidak terjadi kesalahan.